Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zamratul Aswad akan membuat video uji normalitas menggunakan SPSS dengan data pretest, posttest, kelas eksperimen, dan kontrol. Di sini saya mempunyai data kelas A sebagai kelas kontrol dan kelas B sebagai kelas eksperimen. Oke, kita masuk ke dalam SPSS-nya, kemudian ke variable view, dan kita ketik hasil pada name dan kelas. Kemudian pada desimal kita nolkan dua-duanya karena kita tidak menggunakan desimal. Kemudian pada label kita samakan saja seperti namanya, yaitu hasil dan kelas. Kemudian pada values di bagian kelas kita menambahkan satu dengan label posttest A control, lalu kita klik add untuk menambahkan, dan value 2 untuk posttest A control, kita klik add juga, dan value 3 untuk pretest B eksperimen, kita klik add juga, dan yang terakhir value 4 untuk label posttest B eksperimen. Kita klik add, kemudian OK, dan kita ke data view. Di sini kita kembali ke datanya. Di sini saya menggunakan data numerasi matematika untuk variabel Y2 saya sebagai uji coba uji normalitas. Kita copy di bagian pretest A control. Ingat labelnya pretest tadi, yaitu nomor 1. Di sini banyak siswa yang saya gunakan, yaitu jumlahnya 27. Lalu kita copy di bagian posttestnya dan kita lanjutkan di bawahnya. Ingat label posttest A kontrolnya itu 2. Dan ini kelas B untuk kelas eksperimen saya. Kita copy di bagian pretest. Ingat label pretest eksperimennya tadi yaitu 3. Kita copy di bawahnya juga. Kita klik 3. Dan yang terakhir posttest, copy. Setelahnya kita lanjutkan di bawahnya. Ingat label posttest eksperimen yaitu 4. Kita klik 4. Oke, setelah semuanya sudah, kita copy semuanya. Lalu kita kembali ke SPSS-nya dan kita pastekan. Kemudian untuk uji normalitas di sini kita klik pada analyze, lalu descriptive statistik, dan kita klik export. Di sini hasilnya kita masukkan kepada dependent list. Kemudian kelas kita masukkan kepada factor list, lalu bagian plots jangan lupa kita centang normality-nya, lalu continue dan OK. Di sini keluar hasilnya
kita perbesar dulu dan kita scroll pada bagian text of normality. Di sini untuk cek normalnya kita cukup melihat pada signya. Jika lebih dari 0,05 maka itu termasuk normal, dan jika kurang dari 0,05 maka itu tidak normal. Di sini data yang saya gunakan yaitu normal karena lebih dari 0,05. Terima kasih. Oke, kali ini saya akan melanjutkan untuk uji yang kedua, yaitu uji homogenitas. Uji ini hanya memerlukan nilai post-testnya saja pada kedua kelas. Kita kopas dulu untuk nilai post-test pada bagian kelas kontrol. Kita beri label 1. Kemudian untuk kelas eksperimen kita copy juga pada bagian post testnya dan kita lanjutkan di bawahnya saja. Kita beri label 2 untuk keseluruhannya, lalu kita copy semuanya dan kita pastekan pada SPSS di data view. Nah, kita klik variable view-nya. Di sini kita akan mengganti namanya menjadi nilai dan kelas. Pada desimal kita nolkan saja karena kita tidak memerlukan desimal. Pada label kita samakan saja seperti namanya, yaitu nilai dan kelas. Kemudian pada values di bagian kelas kita beri kode 1 untuk post test control. Kita klik add, lalu kita beri kode 2 untuk post test eksperimen. Kita klik add juga, lalu kita klik OK dan kita kembali ke data view. Kita klik analyze dan kita klik juga descriptive statistic dan kita klik export. Nah, di sini pada bagian nilai kita masukkan kepada dependent list dan untuk kelas kita masukkan ke kolom factor list. Kemudian pada plots jangan lupa kita centang power estimation, lalu klik continue dan OK. Nah, keluar untuk nilainya. Kita scroll ke bawah dan untuk melihat nilai homogennya itu kita hanya memerlukan pada bagian base out min pada sigmoidnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk uji yang ketiga, yaitu uji independent sample t-test. Uji ini memiliki syarat data sebelumnya yaitu harus normal dan homogen. Karena data yang saya gunakan yaitu normal dan homogen, maka di sini saya akan melanjutkan untuk uji
independent sample t-test. Uji ini hanya menggunakan nilai post-test pada kedua kelas. Di sini saya sudah mengcopy post-test pada kelas kontrol, kemudian saya copy post-test pada bagian kelas eksperimen. Lalu kita lanjutkan di bawahnya saja dengan memberi kode 2 untuk keseluruhannya. Nah, kita copy keseluruhannya dan kita ke aplikasi SPSS-nya. Di sini kita pastikan apa yang sudah kita copy tadi, kemudian kita klik variable view. Di sini kita akan mengganti namanya menjadi nilai dan di bawahnya menjadi kelas. Jangan lupa untuk bagian desimalnya kita nolkan saja karena kita tidak menggunakan desimal. Kemudian pada values di bagian kelas kita memberi label 1 untuk post-test control. Lalu kita klik add untuk menambahkan. Dan kode 2 untuk label post-test eksperimen. Lalu kita klik add, kemudian kita klik OK. Di sini kita langsung klik ke data view, kemudian kita klik analyze dan kita klik components. Lalu kita klik independent sample t-test. Kemudian pada bagian nilai kita masukkan ke kolom test variables. Kemudian pada kelas kita masukkan ke grup. Jangan lupa untuk kode 1 dan 2 itu kita klik ya. Kemudian klik OK. Dan di sini kita melihat nilainya berpengaruh atau enggak pada bagian sigmoidnya, atau bisa juga pada grup statistik di bagian means. Nah, dikarenakan saya menggunakan 2 kelas, di sini saya akan melanjutkan untuk uji T yang kedua yang bernama Pirate Sample T-Test. Uji ini hanya menggunakan nilai sebelum dan sesudah perlakuan pada kelas yang diberi perlakuan. Di sini saya langsung copy saja nilai pretest dan posttest pada kelas eksperimen. Kemudian kita pastikan pada aplikasi SPSS dan kita klik pada variable view. Untuk mengganti namanya, di sini kita mengganti namanya menjadi pretest dan posttest. Ingat untuk desimal kita nolkan saja karena kita tidak menggunakan desimal. Kemudian pada label kita samakan saja seperti namanya, yaitu pretest dan posttest. Lalu kita kembali lagi ke data view dan kita klik analyze. Dan kita klik components, lalu kita klik Pirate Sample T-Test. Nah, di sini untuk variabel satunya kita klik pretest. Pretest dan posttest di sini harus sejajar. Lalu kita klik OK. Dan keluar 3 tabel uji T-nya. Di sini kita hanya melihat pada nilai sigmoidnya pada Pirate Sample T-Test. Apabila nilai signifikan total ini kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest pada kelas eksperimen. Atau bisa juga kita melihat pada tabel Pirate Sample statistiknya pada kolom min. Di sini terdapat bahwa
nilai post-testnya lebih besar daripada nilai pretestnya, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah perlakuan pada kelas yang diberi perlakuan atau kelas eksperimen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. I just had to let you know you're